Di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Soumitro Samadikone, Ketua Umum APTRI, tampil sebagai saksi kunci dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong. Namun, kesaksian Soumitro tidak hanya membongkar praktik korupsi di tingkat elit, melainkan juga membuka tabir lama yang selama ini tersembunyi dari perhatian publik. Ia membawa cerita yang jauh lebih besar tentang perubahan mendasar dalam tata kelola industri gula nasional dan bagaimana keputusan-keputusan di balik layar telah memengaruhi nasib ribuan petani tebu di seluruh Indonesia. Dalam persidangan, Soumitro menyingkap hilangnya Dewan Gula Indonesia, DGI, sebuah lembaga yang dulunya menjadi wadah penting bagi dialog antara pemerintah, pelaku industri, dan petani tebu. DGI bukan sekadar forum, melainkan jembatan yang menghubungkan kepentingan berbagai pihak, memastikan suara petani didengar dan kebijakan gula berjalan seimbang. Namun, tak lama setelah Presiden Jokowi dilantik, DGI dibubarkan secara diam-diam. Keputusan ini mengubah secara drastis cara negara mengelola gula, komoditas yang sangat strategis dan syarat kepentingan politik. Tanpa DGI, pengambilan keputusan menjadi lebih tertutup, dan transparansi dalam pengelolaan gula pun dipertanyakan. Pembubaran DGI meninggalkan kekosongan institusional yang dampaknya masih terasa hingga kini. Para petani tebu yang sebelumnya memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, kini merasa kehilangan pegangan. Banyak dari mereka menghadapi ketidakpastian, harga gula yang fluktuatif, dan kebijakan yang seringkali tidak berpihak pada mereka. Kesaksian Soumitro menyoroti betapa pentingnya mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam kebijakan pangan nasional. Tanpa lembaga seperti DGI, pengawasan terhadap kebijakan menjadi lemah, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan semakin besar. Kini, tanpa forum dialog yang efektif, suara petani semakin terpinggirkan. Kebijakan efisiensi yang diambil pemerintah justru seringkali menimbulkan masalah baru, seperti penurunan kesejahteraan petani, konflik kepentingan, dan ketidakpastian masa depan industri gula nasional. Melalui kisah ini, kita akan menelusuri jejak DGI, memahami proses pembubarannya, dan menggali dampak luas yang dirasakan oleh petani tebu, serta stabilitas industri gula nasional. Inilah babak penting yang jarang terungkap, namun sangat menentukan masa depan pangan Indonesia. DGI dulunya adalah forum multipihak yang mempertemukan kementerian dan asosiasi petani tebu. Fungsinya vital, merumuskan kebijakan gula berbasis data produksi, stok, dan kebutuhan nasional. Setiap tahun, DGI menggelar rapat besar untuk menghitung kebutuhan dan merekomendasikan kuota impor secara transparan. Keterlibatan petani memastikan suara lapangan didengar langsung oleh pengambil kebijakan. Forum ini menciptakan check and balance, menjaga kepentingan produsen, konsumen, dan pasar global. Kebijakan impor diambil berdasarkan konsensus, bukan kepentingan segelintir pihak. Pembubaran DGI meruntuhkan pilar penting tata kelola gula nasional, menghilangkan jembatan komunikasi vital. Pembubaran DGI terjadi cepat setelah pelantikan Presiden Jokowi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Pemerintah menganggap fungsi DGI bisa diintegrasikan ke kementerian demi efisiensi dan penghematan anggaran. Namun, peran DGI sebagai forum dialog multipihak diabaikan. Proses pembubaran berlangsung tanpa melibatkan asosiasi petani. Undangan rapat pun tiba-tiba berhenti. Petani kehilangan wadah menyuarakan aspirasi dan data lapangan. Efisiensi yang diniatkan justru melahirkan kekosongan institusional dan problem baru. Keputusan strategis kini diambil lebih tertutup, tanpa masukan langsung dari produsen. Dalam persidangan yang penuh ketegangan, Soumitro Samadikone memberikan kesaksian penting. Ia menegaskan bahwa sejak Dewan Gula Indonesia DGI dibubarkan, terjadi perubahan besar dalam tata kelola industri gula nasional. Dulu, DGI menjadi wadah utama bagi para pemangku kepentingan, termasuk petani, untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah kebijakan. Namun setelah DGI tidak ada, ruang dialog itu hilang begitu saja. APTRI, yang selama ini menjadi suara kolektif petani tebu, tak pernah lagi diundang dalam forum-forum penting untuk membahas neraca gula nasional. Padahal kehadiran mereka sangat krusial untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada petani. Akibatnya, suara petani benar-benar hilang dari radar kebijakan pemerintah. Mereka merasa tidak lagi dianggap sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka sendiri.
Hal ini semakin terasa ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Pada masa itu, kebijakan-kebijakan strategis diambil tanpa melibatkan petani secara langsung. Keputusan penting terkait harga gula dan kebijakan impor diambil di ruang-ruang tertutup, tanpa masukan dari petani yang paling terdampak. Proses ini membuat petani merasa semakin terpinggirkan. Jurang informasi antara pemerintah dan petani pun makin lebar. Keduanya berjalan dalam kegelapan, tanpa komunikasi yang jelas dan transparan. Petani merasa kebijakan dibuat tanpa memahami realitas di lapangan. Padahal sebelumnya, data lapangan dan proyeksi kebutuhan gula selalu dibahas bersama antara petani dan pemerintah. Kini, proses itu terputus dan petani kehilangan kesempatan untuk memberikan masukan. Hilangnya forum resmi ini bukan sekadar perubahan prosedural, melainkan berdampak langsung pada keadilan dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Petani merasa ditinggalkan, tidak lagi memiliki ruang untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Mereka harus mencari cara sendiri untuk menyampaikan keluhan tanpa jaminan akan didengar. Tanpa panggung untuk bernegosiasi atau menyampaikan keluhan, suara petani semakin tenggelam di tengah hiruk-pikuk kebijakan yang dibuat dari atas. Kesaksian Soumitra Samadikone menjadi pengingat penting bahwa suara petani tidak boleh diabaikan. Ia membawa harapan agar keadilan dan partisipasi petani kembali diakui dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan bubarnya Dewan Gula Indonesia (DGI), mekanisme koordinasi impor gula yang selama ini menjadi penyeimbang kepentingan berbagai pihak kini runtuh. Dulu, DGI berperan sebagai wadah diskusi dan pengambilan keputusan bersama antara pemerintah, asosiasi petani, dan pelaku industri. Setiap kebijakan impor gula diputuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan data, analisis kebutuhan, serta masukan dari semua pemangku kepentingan. Namun setelah DGI dibubarkan, ruang dialog itu hilang begitu saja. Dulu, kuota impor gula selalu diputuskan lewat rapat lintas kementerian dan asosiasi petani, berbasis data bersama yang transparan. Setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan kondisi produksi dalam negeri, kebutuhan konsumsi, serta aspirasi petani dan pelaku industri. Proses ini memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Kini, setelah mekanisme itu hilang, keputusan impor gula bisa diambil sepihak oleh kementerian terkait, tanpa verifikasi silang, tanpa transparansi, dan tanpa masukan dari petani. Proses yang dulu kolektif kini berubah menjadi sentralistik, di mana satu pihak memegang kendali penuh atas kebijakan yang berdampak luas. Ruang diskresi menteri pun membesar, sehingga risiko terjadinya kesalahan kebijakan meningkat tajam. Tanpa adanya forum diskusi, keputusan bisa diambil berdasarkan pertimbangan sempit, bahkan berpotensi dipengaruhi kepentingan tertentu, bukan semata-mata demi kepentingan nasional. Kasus Tom Lembong menjadi contoh nyata lemahnya koordinasi pasca DGI. Praktik pengambilan keputusan tanpa melibatkan petani dan asosiasi kini menjadi pola baru yang berulang. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan petani, karena suara mereka tidak lagi didengar dalam penentuan kebijakan yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Akibatnya, pasar gula nasional menjadi korban. Impor berlebih bisa menekan harga lokal hingga merugikan petani, sementara keterlambatan impor bisa memicu kelangkaan dan lonjakan harga di tingkat konsumen. Ketidakpastian ini membuat pelaku pasar, baik petani maupun konsumen, berada dalam posisi yang rentan. Stabilitas harga gula dan nasib petani tebu kini benar-benar menjadi taruhan besar. Tanpa mekanisme dialog dan koordinasi, petani kehilangan kepastian atas harga jual hasil panen mereka. Sementara konsumen juga terancam menghadapi harga gula yang tidak stabil. Ketiadaan forum dialog dan musyawarah telah menghilangkan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan pasar gula nasional. Tanpa ruang diskusi, kebijakan yang diambil berisiko semakin jauh dari kebutuhan real di lapangan, dan pada akhirnya, yang dirugikan adalah petani, konsumen, dan stabilitas ekonomi nasional. Tom Lembong, Menteri Perdagangan 2016-2016, jadi terdakwa kasus impor gula. Jaksa menuduhnya melanggar prosedur dan memperkaya pihak lain lewat persetujuan impor tanpa rapat koordinasi. Ia juga dituduh menunjuk perusahaan swasta bukan BUMN untuk impor gula. Namun, pembelaan Tom didukung kesaksian Soumitra, forum koordinasi memang sudah tak ada sejak DGI dibubarkan. Situasi ini menyoroti dilema pengambil kebijakan bergerak cepat atau terikat prosedur birokrasi.
Saksi juga menegaskan kerugian petani lebih disebabkan cuaca buruk, bukan semata kebijakan impor. Kasus ini menguji sistem tata kelola negara pasca pembubaran DGI, bukan sekadar mengadili individu. Jaksa mendakwa Tom Lembong melanggar UU Tipikor, menyebabkan kerugian negara hingga -12 miliar rupiah. Kerugian ini dianggap akibat impor gula tak terkendali, menekan harga lokal dan menguntungkan importir swasta. Dakwaan utama, Tom melompati mekanisme rapat koordinasi, bertindak sepihak dalam administrasi pemerintahan. Penunjukan swasta, bukan BUMN, dinilai menyimpang dan berisiko distorsi pasar. BUMN seharusnya menjaga stabilitas harga, bukan mencari profit semata. Semua tuduhan ini jadi fokus pembuktian jaksa dan pembela di persidangan. Setiap keputusan menteri kini berada di bawah sorotan hukum yang ketat. Hilangnya DGI membuat petani tebu kehilangan akses ke pengambilan kebijakan. Kebijakan gula nasional makin elitis, jauh dari realitas petani di lapangan. Posisi tawar petani melemah, data dan aspirasi mereka sulit didengar. Kebijakan impor tanpa data petani berisiko salah sasaran, merugikan petani saat gula impor membanjiri pasar. Dalam jangka panjang, ini mengancam ketahanan pangan dan swasembada gula. Petani yang merasa diabaikan bisa kehilangan semangat, lahan tebu pun terancam beralih fungsi. Ketergantungan pada impor bisa makin dalam jika suara petani terus diabaikan. Kasus ini jadi alarm, keterlibatan petani adalah keharusan, bukan kemewahan. Kisah pembubaran DGI adalah pelajaran mahal, efisiensi birokrasi tak boleh mengorbankan partisipasi dan transparansi. Tata kelola gula butuh forum dialog resmi, di mana data semua pihak diverifikasi bersama. Spirit DGI harus dihidupkan kembali dalam format baru yang relevan. Forum ini wajib memberi posisi setara bagi petani, bukan sekadar pelengkap. Keterbukaan data dan kolaborasi jadi kunci masa depan industri gula Indonesia. Tantangan ke depan makin kompleks. Hanya bisa dihadapi dengan kepercayaan dan tujuan bersama. Sudah saatnya duduk bersama, membangun tata kelola gula yang adil dan menyejahterakan semua pihak.